التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمروا هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم فيرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل في شروط التحريم. شروط تكبيرة الإحرام 16 شرطا بل 17 إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة. الأول أن تقع حالة القيام في الفرض أي بعد الانتصاب والوصول إلى محل يجزئ فيه القراءة. والثاني أن تكون العربية أن تكون بالعربية أي للقادر عليها. والثالث أن تكون بلفظ الجلالة أي فلا يصح الرحمن أكبر لعدم لفظ الجلالة. والرابع كونها بلفظ أكبر فلا يكفي الله كبير لفوات تعظيم. الخامس الترتيب بين اللفظين فلا يكفي أكبر الله لأن ذلك يخل
takbiri bikhilafi nadhirihi bisalami fala yadurru taqdimul khabari alal mubtada'i li'annahu la yakhillu salamu fa innahu ata bilafdi akbar thaniyan ka'an qala akbar Allahu akbar fa in qasada bilafdil jalalati al-ibtida'a sahha wa illa fala. Faslun, ini satu fasal fi syurutit tahrimi, pada menyatakan syarat-syarat takbiratul ihram. Ay syuruti takbiratul ihrami, ay syurutu takbiratul ihrami sittata asyara. Bermula syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16 syaratan, ada 16 syarat. Bal sab'ata asyar, bahkan 17 syarat. Inikhtalla, jika cidrah, jika cacat satu daripada syarat-syarat itu, lam tanaqidis salatu, tidak sah salatnya. Jadi syarat mengucap takbir ada 16, bahkan 17. Kalau cacat kurang satu syarat, tidak sah takbirnya. Al-awwal, yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi ba'dal intisabi. Yang pertama adalah antaqa'a, bahwa terjadi takbir itu di saat dikala berdiri dalam sholat fardu. Yang dimaksud pada keadaan berdiri ba'dal intisabi, setelah meluruskan dirinya, wal wisuli, dan setelah sampai kepada tempat yang mengesahkan padanya membaca. Artinya kalau baca takbir udah sempurna dirinya. Artinya udah lurus badannya diri, dan setelah dia ini sah membaca Quran, baru takbir. Jadi kalau sambil bangun dari duduk, Allah sambil bangun, nggak sah. Atau sambil jalan, Allah baru diri, nggak sah. Jadi diri dulu lurus. Jadi luruskan dirinya menghadap kiblat, udah sempurna dirinya, dan sudah boleh membaca Quran, baru Allahu Akbar. Jadi kalau takbirnya belum sempurna dirinya, belum sah baca Qurannya, nggak sah takbirnya. Itu yang pertama.
Wasani antakuna bil arabiyyati, bahwa adalah takbirnya dengan bahasa Arab. Buat siapa? Lil qadiri 'alaiha, bagi yang kuasa, bagi yang bisa atas bahasa Arab. Jadi kalau bisa bahasa Arab nggak boleh bahasa yang lain. Kecuali nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa yang lain. Yang kedua, jadi dengan bahasa Arab bagi yang bisa bahasa Arab. Yang ketiga, antakuna lafzul jalalati, bahwa adalah takbir itu dengan lafzul jalalah. Lafaz jalalah itu Allah, dipanggil Allah itu lafzul jalalah, mesti dengan lafaz Allah. Fala yasihu, maka tidak sah lafaz yang lain, kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jalil, enggak sah, mesti Allah. Kalau Ar-Rahmanu Akbar enggak sah. Nah, kenapa? Alasannya li adami lafzil jalalati. Enggak sahnya karena tidak dengan lafaz jalalah. Jadi kalau enggak ada lafaz Allah enggak sah. Walaupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi mesti pakai lafaz jalalah, mesti pakai lafaz Allah. Tidak sah dengan lafaz yang bukan lafaz Allah. Ar-Rabi, yang keempat, kaunuha bilafzi akbar, juga dengan ucapan akbar, nggak boleh yang lain. Umpama ajlal, a'zam, nggak sah, mesti pakai lafaz akbar. Fala yakfi Allahu kabir, maka tidak sah mengucap Allahu kabir, nggak sah, mesti akbar. Kenapa? Lifawati ta'zim, karena fawat, keluputan membesarkan Allah. Kalau kabir nggak ada ta'zim, tapi kalau akbar di sini ada ta'zim. Makanya Allahu akbar, nggak boleh Allahu kabir, nggak sah. Karena kalau pakai yang lain dari akbar, hilang ta'zimnya kepada Allah. Yang kelima, at-tartib bainal lafzain, tartib antara dua lafaz. Yang mana? Allah dulu baru akbar. Jangan akbar Allah. Jadi Allah lebih dulu baru akbar. Fala yakfi akbarullah, maka enggak sah ucapannya akbar Allah atau akbarullah, enggak sah. Allah dulu, Allahu akbar. Kenapa? Ya. Dzalika yukhillu takbir, karena bahasanya itu mencidrakan yang namanya takbir. Yang namanya takbir Allahu akbar. Nah, kalau dibaca akbarullah itu bukan namanya takbir. Menjadikan cidrah ucapan akbar Allah dengan takbir, itu mencidrahkan takbir. Bi khilafi nadhirihi, berbeda bandingannya di dalam salam. Kalau salam kan assalamualaikum, boleh enggak alaikumussalam? Boleh. Beda dengan salam. Fala yadurru fihi,
taqdimul khabar alal mubtada. Maka tidak kenapa dalam salam mendahulukan khabarnya baru mubtada. Assalamualaikum, alaikum khabar, diduluin alaikumussalam. Beda kalau salam. Boleh mendahulukan khabar baru mubtada, li'annahu la yakhillus salam. Karena mendahulukan alaikum baru salam itu tidak mencidrakan ucapan salam. Ya. Fa innahu ata bilafzi akbar tsaniyan. Maka bahasanya dia mesti mengucapkan lafaz akbar yang kedua. Jadi akbarullahu akbar. Jadi kalau diucap akbar dulu, akbarullahu akbar. Akbar pertama enggak dianggap. Ini dihitung Allahu akbar. Jadi kalau diucapkan akbarullah, tambahin lagi akbar. Itu yang dikatakan fa innahu ayyal fadha akbaru tsaniyan. Maka dia mesti ucapkan akbar yang kedua. Akbarullahu akbar lagi. Ka'an qala akbarullahu akbar. Jadi akbar yang pertama enggak dianggap lagha. Yang dihitung Allahu akbar. Jadi kalau dia duluin akbar, Allahu akbar, mesti dua kali. Akbar, Allahu akbar, atau akbarullahu akbar. Ya. Fa in qasada lafzul jalalah ay tidak sahha. Maka jika dia menghendaki lafaz Allahnya sebagai mubtada sah. Jadi akbar, Allahu akbar. Nah, yang dimaksud Allahnya mubtada. Walaupun diduluin dengan akbar. Akbarullahu akbar, itu Allahnya jadi mubtada, akbar jadi khabar. Jadi. Tapi kalau dia mengatakan akbar mubtada, Allah menjadi khabar, akbar menjadi khabar daripada khabar awal, itu nggak sah. Jadi berarti kalau dia ucapkan akbarullahu akbar, akbar pertama lagha, mubtadanya Allahu akbar. Kalau niat begitu jadi. Tapi kalau dia niat akbar mubtada, Allah adalah khabar, akbar jadi khabar dari Allah, itu enggak sah. Wa illa, kalau dia enggak menghendaki Allah mubtada, enggak sah. Fala, tidak sah. Ini andai kata ada orang Allahu akbarullah, nah, dia mesti niatkan akbar pertama lagha, mubtadanya adalah Allahu akbar. Jadi, tapi kalau dia bilang akbarullahu akbar, dia maksud akbar adalah khabar muqaddam, Allah jadi mubtada muakhar, akbar jadi khabar muakhar, enggak jadi. Ini mesti ibtidanya Allahu akbar. Wasadisu alla yamudda hamzatal jalalah fa in maddaha fala tanaqid salatuhu li'annahu yanqalibu min lafdil khabar al-insya'i ila al-istifham ay al-istikhbari wa yajuzu isqatuha idza wasalaha bima qablaha nahu imaman aw ma'muman Allahu akbar
lakinnahu khilaful aula bi khilafi hamzatu akbar idza wasalaha la yajuzu isqatuha la yajuzu isqatuha li'annahu hamzatu qat'in. Yang keenam, wasadis, yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah, bahwa tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Kalau lafaz Allah, Allah, ini jangan dipanjangin, jangan Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan lafaz hamzah pada Allah. Seperti dia ucap Allahu Akbar. Jangan dipanjangin, tapi Allahu Akbar. Kenapa? Fa in maddaha, maka jika dia panjangkan hamzah Allah, fala tanaqid salatuhu, niscaya tidak sah salatnya. Jadi kalau dia baca Allahu Akbar, nggak sah salatnya. Kenapa? Li'annahu yanqalibu min lafdil khabar insya'i, karena berbalik, berubah dari lafaz khabar insya'i kepada istifham. Jadi kalau Allah ini mubtada, namanya khabar insya'i. Kalau dia baca Allah, bukan jadi khabar insya'i, jadi istifham. Seolah-olah Allahu Akbar. Dia nanya, apakah Allah Maha Besar? Karena ada istifham. Kalau dia panjangkan Allah, seolah-olah dia nanya, apakah Allah Maha Besar? Berarti tidak mengisbatkan kebesaran Allah. Ai al-istikhbar. Istikhbar itu meminta berita, meminta kabar, apakah Allah Maha Besar. Itu istikhbar. Enggak boleh. Jadi jangan Allahu Akbar. Enggak sah takbirnya, yang enggak sah salatnya. Wa yajuzu isqatuha, dan boleh menggugurkannya idza wasalaha bima qablaha. Boleh menggugurkan hamzahnya kalau dia sambung dengan yang sebelumnya. Berarti usalli fardhu subhi rak'ataini imamanillahu akbar. Disambung dengan niat. Usalli fardhu subhi rak'ataini imamanillahi akbar, atau ma'munanillahi akbar. Ma'mumanillahi akbar. Hamzahnya digugurin karena nyambung dengan niat. Usalli fardhu subhi rak'ataini imamanillahi akbar, atau usalli fardhu subhi rak'ataini ma'mumanillahi akbar. Alifnya gugur karena disambung dengan yang sebelumnya. Ya, lakinnahu
khilaful aula. Akan tetapi kalau diucapkan kayak begitu khilaful aula, enggak dikerjain lebih baik. Usalli fardhu subhi raka'ataini imamanillahi akbar. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'mumanillahu akbar. Sah, tapi khilaful aula. Tidak dikerjakan lebih bagus, di bawah makruh. Nah, jadi berarti dibuang hamzah Allahnya boleh karena nyambung dengan niat tadi. Tapi hukumnya khilaful aula. Jadi usolli fardhu subhi raka'ataini imamanillahu akbar. Hamzahnya dibuang karena nyambung dengan imaman atau ma'mumanillahi akbar. Boleh, tapi lakinnahu khilaful aula. Tetapi hukumnya khilaful aula. Bi khilafi hamzati akbar. Berbeda dengan hamzah akbar idza wasalaha, apabila dia menyambung dengan Allah, yajuzu isqatuha, boleh menggugurkan hamzah akbar, li'annahu boleh menggugurkan, enggak boleh menggugurkan, bukan la yajuz, tidak boleh menggugurkan hamzah akbar. Kenapa? Karena dia adalah hamzah qat'i, hamzah yang qata', bukan hamzah wasal. Jadi Allahu akbar nggak boleh. Kalau hamzah Allah boleh dibuang, tapi khilaful aula. Usalli fardhu subhi raka'ataini imamanillahu akbar, hamzah Allahnya dibuang, disambung dengan imaman. Atau usalli fardhu subhi raka'ataini ma'mumanillahu akbar, boleh, tapi khilaful aula. Nah, adapun hamzah akbar enggak boleh dibuang karena dia hamzah qata'. Enggak boleh dia Allahu akbar, enggak boleh. Hamzahnya enggak boleh dibuang. Allahu akbar karena hamzahnya hamzah qat'i yang enggak boleh dibuang. Nah, inilah di dalam kita takbir yang keenam. Wasabi'u wallahu a'lam adamu maddi ba'i akbar. Tidak boleh panjangin ba-nya. Allahu akbar, enggak boleh. Kenapa? Karena akbar maknanya at-tablu, gendang. Kalau dibaca panjang, akbar itu artinya gendang. Nah, kalau dia percaya artinya jadi kufur. Allahu akbar berarti kalau dia percaya artinya Allah itu gendang. Nah, ini nanti yang asabi yang ketujuh, wallahu a'lam.